Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa beberapa hari ini debater Kristen itu sudah mulai punah di grup-grup WA ya. Sehingga materi-materi yang kita sajikan itu juga kurang berbobot, oleh karena debaters yang muncul itu tidak mumpuni, dalam arti kata mereka tidak ada persiapan, ataupun mereka ada persiapan tapi ya karena agama mereka tidak didukung oleh keilmuan, hanya iman saja, maka seperti inilah materinya. Tapi mudah-mudahan tidak menurunkan niat para sahabat untuk tetap mendengarkan dan mengikuti channel ini ya. Semoga kedepannya lulusan-lulusan teolog ada yang ingin berdiskusi tentang titik kebenaran yang sesungguhnya. Lalu kemudian yang kedua, saya minta maaf pada para sahabat sekalian atas kekurangan yang ada ya di channel Zulkifli M. Abbas. Mungkin banyak dari rekan-rekan sekalian yang bertanya namun tidak saya respon satu persatu. Untuk itulah kemudian kembali saya menginformasikan ketika para sahabat ingin bertanya atau ingin sekedar silaturahmi. Oke, sudah. Nomor silakan dinilai HP saya sudah untuk Yesus adalah sebagai imam di salah satu konten yang ada di channel ini. Bisa dan dihubungi untuk lewat standar Yesus sebagai imam menurut itu adalah nomor standar saya. Goim, Valen pun setuju. Kali ini Padahal saya Yesus berdiskusi bukan Goim dengan menurut seorang debaters dari Malaysia, tapi kelihatannya dia adalah orang Indonesia yang bermukim di Malaysia. Materinya itu mutar-mutar. Ditanya apa, dia jawab apa. Ya seperti biasa, seperti teman-teman debaters tetangga lainnya yang kayak gitu. Tapi ini parah juga, karena definisi Nabi aja dia nggak tahu. Dia mengingkari kenabian Nabi Daud, sementara kitabnya mengatakan bahwa Nabi Daud itu adalah seorang nabi. Di kitabnya dijelaskan gitu. Kemudian dia mengingkari kenabian Adam, sementara definisi nabi di dalam kitabnya jelas menerangkan sesuai dengan kriteria yang dipenuhi oleh Adam. Berarti Adam adalah seorang nabi. Sedangkan Paulus yang bukan siapa-siapa, mereka anggap adalah rasul, lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Sementara Paulus tidak pernah menerima firman, baik itu dari Yesus, lebih-lebih dari Allah. Nah, jadi para sahabat sekalian, meskipun materinya ini sederhana, tapi ini adalah cerminan bagaimana lemahnya iman mereka, pengetahuan mereka tentang iman yang mereka anut selama ini. Dan meskipun materi ini tidak berbobot, tapi paling tidak debater Kristen ini mewakili Kristen sedunia ya, minimal Kristen Indonesia beliau mewakili, dan seperti itulah paparan-paparan beliau. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi rahmat, berkat hidayah, dan juga kesehatan, serta bahagia bersama keluarga baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin demikian sebagai pengantar dari saya akhiri. Salam satu Tuhan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Abdul, ya. Kalau Anda kembali kepada sejarah tentang nabimu yang dibesarkan di Arab, tadinya saya sudah membahas dari kelahirannya Muhammad, siapa ibu dan orang tuanya. Saya sudah membahasnya tadi. Nah, karena Anda mempertikaikan perkembangan kekristenan, itu nggak jadi masalah.
Sebab di Malaysia saya bertanya kepada seorang Muslim, yang saya tanyakan kepada beliau adalah tentang manakah agama yang unggul di antara Kristen dan Islam, dan kemudian beliau itu menjawab saya, Islam adalah adik dari agama ke agama mana, karena agama Anda atau Muhammad atau Islam muncul di abad ke-6, ke-7 maaf, ke-7, dengan kelahirannya Muhammad dan setelah diangkat oleh Siti Nur Khadijah menjadi nabi, dan seorang Kristianiti yang mendukung Siti Nur Khadijah Muhammad sebagai Rasul di abad ke-7. Lalu muncullah kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini yang harus kita uji lebih dalam. Oke, karena saya melihat di beberapa grup, termasuk di grup Kristen ya, saya tidak menemukan ada debaters yang memiliki materi yang bisa diperdebatkan malam ini. Maka saya minta saudara menjelaskan apa yang Anda maksud dan apa sebenarnya tujuan Anda menyatakan apa yang Anda baca di VN Anda ini. Karena saya lihat Anda sedang membaca. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Ya, silakan aja dengar dulu penjelasan saya. Itu sejarah dari nabimu. Oh, itu sejarah tentang Nabi saya. Nabi saya itu banyak. Nabi Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Lut, Saleh, Daud, Salomo, Yesus, Muhammad SAW. Yang mana yang Anda ingin bahas dan sejauh mana pemahaman Anda tentang objek yang Anda ingin bahas? Jangan sampai Anda hanya memiliki materi-materi usang yang dititipkan oleh orientalis barat. Silakan. Oke. Kita mulai tadi kamu mengatakan bahwa Adam juga adalah nabi. Bisakah Anda ini membuktikan secara ilmiah dengan perkataan Anda kalau Adam itu adalah nabi? Pertanyaannya, siapakah umatnya? Jadi gini, ketika kamu membahas tentang Nabi Adam alaihissalam, tentang kenabiannya, jika saya menjelaskan melalui Al-Quran, maka tentu engkau tidak akan percaya, ya kan? Maka cukup saya menjelaskan kepada kamu tentang kenabian Nabi Adam berdasarkan atas kitab yang kalian ambil dari agama lain, yaitu kitab Bilangan 12 ayat 6. Di sana Allah mengatakan, maka berfirmanlah Allah, dengarlah olehmu akan firmanku ini, jikalau dari kamu di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepada dia melalui mimpi dan juga melalui penglihatan. Nah, kalau melalui definisi ini, melalui ayat ini jelas bahwa ketika di tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Allah, aku Tuhan, aku Hasem akan menyatakan diri kepadanya dan melalui penglihatan dan juga melalui mimpi nabi tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana Allah menyatakan diri kepada kepada Adam. Kalau kita melihat dari kitabmu, akan muncul beberapa cerita-cerita yang menurut saya itu tidak rasional, ya kan? Di mana Allah petak umpet dengan Adam alaihissalam. Nah, dengan pendekatan itu kemudian jelas Adam itu adalah seorang nabi. Karena dia menerima, dia melihat, dia merasakan secara nyata keberadaan Allah
keberadaan Hasem. Sementara kalau kamu mengingkari itu, di kitab yang kamu ambil dari Bani Israel jelas dikatakan Adam atau Nabi Adam itu bergaul, ya, berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah langsung, dengan Hasem langsung, tanpa perantara. Artinya dia adalah nabi. Jadi kenabian itu tidak dilihat daripada siapa umatnya, tetapi bagaimana Allah menyatakan diri kepada oknum tersebut di dalam perspektif pemahaman sebagai pewahyuan. Nah, Allah mewahyukan apa yang Allah kehendaki langsung kepada Adam. Artinya beliau itu adalah nabi. Nah, ketika nabi tersebut memiliki umat dan nabi tersebut memiliki umat dan diperintahkan oleh Allah kepada nabi tersebut untuk menyampaikan risalah kenabiannya, maka nabi tersebut levelnya terangkat menjadi rasul. Nah, jika Adam kamu ingkari kenabiannya, padahal dia sudah bertemu langsung dengan Allah sesuai dengan apa yang ada dalam kitabmu, maka pertanyaan saya, Paulus itu kapan bertemu dengan YHWH? Kenapa dia bisa naik level menjadi rasul? Silakan. Loh, itu kan bukan Adam di dalam kitab bilangan, Masya Allah. Anda tidak bisa membuktikan kalau Adam itu adalah nabi. Di mana kitabnya? Di dalam kitab saya jelas dikatakan bahwa Adam adalah ciptaan Allah yang pertama, yang dibentuk daripada debu tanah, lalu dihembuskan napas dan berjalan jadi makhluk hidup. Kemudian berjalanlah manusia itu seorang diri, dan kemudian Allah membuat manusia itu tidur, lalu ia mengambil bahagian rusuk dari tulang dari laki-laki, menciptakanlah ia tulang dari laki-laki sebagai pendampingnya, yaitu perempuan. Adam menamakanlah dia Hawa. Itu tidak membuktikan kalau Adam itu adalah nabi. Karena gak ada umatnya, gak ada manusia yang dipimpin oleh Adam. Musa baru disebut nabi. Karena Musa ini membawa orang keluar dari tanah Mesir dari perbudakan Firaun. Kamu kalau masih level membaca buku kemudian berdebat, itu nggak cocok di sini. Cocoknya di sekolah minggu atau di kelompok cerdas cermat antar warga. Di acara 17-an Agustus kamu boleh ikut situ. Tapi kalau berdebat dengan muslim, jangan membaca kayak gitu, nggak baik. Sangat kelihatan bahwa kamu nggak ada ilmu. Gini deh, coba kamu jelaskan kepada saya sebelum terlalu jauh saya menerangkan kepada kamu. Nabi menurut kitabmu itu apa? Coba jelaskan ini dulu supaya kamu itu tidak kayak ikan mati yang sudah membusuk di sungai. Silakan. Dan satu lagi yang Anda harus setujui di sini, Abdul atau Ustadz Zulkifli, di dalam kitab kalian itu mengakui bahwa Alkitab, mau kitab perjanjian lama ataupun kitab perjanjian lama baru, itu tidak tergoyak, tidak terubah, tidak dipalsukan, sesuai dengan ayat Quran 3 ayat yang ke-28 dan surat Yunus atau Quran Yunus atau bab 10 ayat ke-38. Jelas ayat ini mengatakan bahwa Alkitab atau Bible, mau kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu tidak terubah-ubah.
Nah, saya juga akan membuktikan dengan kerasulan Paulus di dalam kitab Yasin ayat yang ke-14 di ditafsir oleh Ibnu Katsir yang membuktikan bahwa rasul yang ketiga dari mana ya? Antioquia itu adalah Yohanes, Thomas, siapa ya? Simon, Yohanes dan Paulus. Itu jelas di dalam kitab tafsir dari Ibnu Katsir, ya. Makanya kamu jangan membaca sehingga kita diskusikan apa, kamu membaca apa gitu. Saya tanya, apa definisi Nabi menurut kitabmu? Itu aja dulu. Kamu kan mengingkari kenabian Adam. Nah sekarang saya tanya, apa sih definisi Nabi menurut kitabmu? Apakah Adam tidak cocok dengan definisi itu? Silakan. Kamu tidak nyambung untuk membuktikan bahwa Adam adalah nabi di dalam kitab Bilangan, karena kitab Bilangan ini bicara soal Musa. Ya. Itu tidak berbicara tentang Musa. Itu bercerita tentang nabi. Coba kamu perhatikan dalilnya. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Nah, dua kategori ini, ya, minimal satu dari kategori ini dipenuhi oleh Adam. Jadi Allah pernah berbicara kepada Adam lewat penglihatan. Allah menyatakan diri kepada Adam, bercakap-cakap langsung dengan Adam. Berarti menurut keterangan ayat ini, Adam itu adalah seorang nabi. Apa nabi itu? Orang yang menerima wahyu dari Hasem atau dari Allah. Adam menerima wahyu dari Allah. Ya, menerima wahyu dari Allah. Bahkan menurut iman orang Kristen, wahyu yang datang kepada Adam itulah kemudian yang menjadikan adanya dosa waris. Jadi kamu jangan lupa itu, pahami dengan baik. Nah, kalaupun kamu tolak kenabiannya Nabi Adam, sekarang coba kamu terangkan kepada saya, kenapa Adam yang berbincang-bincang langsung, menerima mandat langsung dari Allah, bahkan diciptakan di Taman Eden, itu kamu ingkari kenabiannya, sementara Paulus bukan kamu imani sebagai hanya sekedar nabi, bahkan kau imani dia sebagai rasul, di mana rasul itu levelnya lebih di atas daripada nabi. Artinya Paulus levelnya lebih di atas daripada Adam. Ayo, kenapa Paulus itu bisa jadi rasul sementara Adam yang menerima wahyu tidak disebut nabi pun tidak, apalagi rasul? Coba kamu terangkan ini dulu. Oke. Untuk membuktikan apakah nabimu itu nabi benar ataupun tidak, kita harus pergi ke sejarah tentang kematian nabimu, ya kan? Karena Muhammad itu, dengan beberapa ustadz di YouTube saya tonton ya, pengakuan mereka bahwa Muhammad ini mati karena racun. Nah itu jelas beberapa ustadz yang saya lihat di dalam YouTube mengakui bahwa Muhammad itu mati karena racun di Khaybar. Nah, kalau kita merujuk dari kematiannya, itu ada sosoknya gitu. Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-13 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke 32 itu berbicara soal orang yang mengaku-ngaku dirinya pilihan Allah dan orang yang
benar-benar pilihan Allah. Ya. Kalau kita hubungkan kisah ini antara kisah Muhammad dengan orang yang mengaku-ngaku dirinya pilihan Allah, mereka itu telah mati. Nah, itu kan membuktikan kalau nabimu itu kan nabi palsu. Sementara ustadz kamu juga yang mengakui kalau Muhammad itu mati karena racun. Dicampuri paha kambingnya yang dicampuri racun. Oh, jadi menurutmu Rasulullah Muhammad SAW itu bukan nabi karena mati diracun gitu? Gitu ya? Karena dia mati diracun maka dia bukan nabi. Nah, sekarang coba kamu lihat di dalam kitabmu. Baik itu kitab yang kamu ambil dari agama lain maupun kitab yang berasal dari Yunani. Lukas 11 ayat 47. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Nabi-nabi dibunuh. Tuh, berarti nabi-nabi yang dibunuh ini adalah nabi-nabi palsu gitu, karena dia dibunuh. 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Nabi dibunuh dengan pedang. Yang membunuhnya perihal tentang yang diceritakan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Di mana di situ Elia yang dikatakan melakukan hal tersebut. Matius 14 ayat 5, Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan banyak orang yang memandang Yohanes sebagai nabi. Artinya, andai saja Yohanes itu dibunuh, maka Yohanes pun akan menjadi seorang nabi. Matius 14 ayat 5. Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut akan banyak orang yang memandang Yohanes itu sebagai nabi. Itu loh. Matius 23 ayat 31. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Nabi-nabi banyak yang dibunuh kok. Jadi apa alasanmu kemudian mengatakan Rasulullah Muhammad itu nabi palsu karena dibunuh dengan makan racun? Ya. Wahyu 18 ayat 24, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Loh, itu banyak nabi yang dibunuh. Roma 11 ayat 3. Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunuh. Ya, Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ini ingin mencabut nyawaku. Hosea 6 ayat 5. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Ya. Lukas 11 ayat 49. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh di antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Jadi kalau misalnya Anda membatalkan kenabian Rasulullah Muhammad SAW dengan tuduhanmu karena dia mati dibunuh, diracun, maka nabi-nabi yang disebutkan di dalam kitabmu ini apa namanya? Mereka semua mati kok. Nabi-nabi dibunuh, belum lagi dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 14, 1 Raja-Raja 19 ayat 10, Matius 23 ayat 30, Kisah Para Rasul 7 ayat 52, 1 Raja-Raja 18 ayat 13, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi-nabi dibunuh. Apakah mereka yang diterangkan di dalam kitab ini adalah nabi palsu semua? Kan tidak. Bahkan dengan terang dikatakan bahwa mereka gemar membunuh nabi-nabi. Nah, gitu loh. Jadi kamu belajar lagi, jangan banyak membaca. Rasul-rasul Yesus ini tidak seperti nabimu. Mereka mewartakan Injil apa yang mereka lihat dari penderitaan Mesias, kebangkitan Mesias.
Yang mereka beritakan adalah Kristus yang telah bangkit. Jadi orang yang diinjilinya itu mereka itu nggak percaya, maka mereka itu dibunuh. Kamu cendol. Emang rasul itu apa? Definisi rasul itu apa? Coba kamu terangkan ini dulu. Tadi definisi nabi kamu nggak ada jelasin. Sekarang kamu mencoba untuk membahas tentang rasul. Rasul menurut kitabmu itu apa? Coba definisinya. Coba tunjuk ayatnya, dalilnya. Ya kamu aja nggak menjelaskan kalau Adam itu nabi. Kamu nggak bisa menjelaskan. Mana penjelasan? Kamu ambil kitab bilangan. Ayat selanjutnya siapa? Musa. Bukan Adam. Makanya sebagai manusia itu berpikir itu pakai otak, jangan pakai lutut. Kan saya sudah menerangkan samamu. Definisi nabi itu adalah seseorang yang ditunjuk oleh Allah untuk menerima firman. Adam menerima firman. Dia menerima perintah. Dia menerima aturan langsung dari Allah tanpa perantara. Itu menurut Quran. Dia adalah nabi. Nah, menurut kitab yang kamu copet dari Yahudi pun, bilangan 12 ayat 6, Adam juga seorang nabi. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepadanya. Nah, Allah menyatakan diri kepada Adam. Berarti Adam itu adalah seorang nabi. Kenapa kamu ingkari? Nah, itulah yang disebut sebagai kafir. Ingkar terhadap utusan Tuhan. Jangankan Adam, Yesus aja kalian ingkari kok. Ya, makanya saya tanya samamu, definisi nabi menurut kitab kamu itu apa? Kamu nggak bisa menjelaskan. Nah, malah kamu tunjuk-tunjuk Paulus yang adalah nabi palsu itu sebagai rasul. Nah, inilah kesesatan berpikir yang kamu punya. Kamu tidak tahu apa itu nabi, kamu tidak tahu apa itu rasul, kemudian kamu melantik Paulus itu sebagai rasul, padahal kamu nggak tahu rasul itu apa sesuai dengan asal-usul bahasanya, gitu loh. Makanya belajar itu gunakan pakai otak, jangan pakai lutut. Nah, inilah kesalahan kitabmu. Kitabmu tidak dapat membedakan antara nabi dan ciptaan pertama. Demikian juga raja. Raja-raja, misalnya Daud, Salomo, diangkat nabi. Sementara mereka itu hanya raja, bukan nabi. Abraham, bukan nabi. Dia adalah dia dikenali sebagai bapak segala bangsa. Tapi kitabmu mengangkatnya sebagai nabi. Semua nabi, termasuk saya juga nabi. Cocok nggak kitab seperti itu? Itu jelas kerangan. Firaun juga diangkat nabi. Gimana sih kitab lu? Lagi-lagi saya harus katakan samamu, kamu itu belajar. Ya, kamu mengimani kitabmu itu dengan otak, jangan dengan lutut. Kitabmu di terjemahan tahun 2000 di Yohanes 7 ayat 42 ya. Kalau saya tidak salah ya, Yohanes 7 ayat 42 itu jelas dikatakan Daud itu sebagai nabi. Bukankah telah tersurat di dalam kitab suci bahwa Al-Masih itu berasal dari keturunan Nabi Daud dan dari Bait Lahim, yaitu desa tempat Nabi Daud lahir. Lalu kemudian kalau kamu lebih jeli lagi dan kamu pernah belajar, jelas sekali di terjemahan lama ya, kitabmu di terjemahan kisaran abad ke-1863 ya, dalam bahasa Melayu itu dikatakan sebagai nabi. Bukan tersebut dalam Alkitab yang itu Kristus nanti keluar dari keterbenan, dari keturunan Nabi Daud dan dari negeri. Nah, itu diterangkan di dalam Mazmur 132 ada ayat 11,
kemudian Mika 5 ayat 1, Matius 2 ayat 6, itu jelas dikatakan sebagai Nabi Daud. Jadi mau kayak manapun kamu mau mengingkari kenabiannya, Daud itu jelas disebut sebagai nabi. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 29 ayat 30. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud itu adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Jadi ayat di dalam kitabmu jelas mengatakan Daud itu adalah seorang nabi. Ya. Lalu kemudian 1 Raja-Raja 8 ayat 15 sampai ayat 16. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya kepada mulut Daud ayahku. Berarti Allah berfirman kepada Daud, berarti Daud itu adalah seorang nabi. Jadi kamu belajar pakai otak, jangan pakai lutut. Kamu yang gak punya ilmu, lu masih gak bisa buktikan Adam itu nabi. Umatnya gak ada, bagaimana ya jadi nabi? Gue ngantuk deh. Tuyul, nabi itu tidak ada kaitannya dengan umat. Tuyul, nabi itu adalah orang yang menerima firman dari Allah, dari Hasem. Adam menerima firman dari Hasem, bahkan berupa pelajaran, pengajaran. Bahkan dari keingkaran yang menurut imanmu terhadap perintah Tuhan, maka kalian mendapatkan dosa waris. Itu bukti bahwa Adam itu adalah nabi. Nah, ada kaitannya dengan dia punya umat atau tidak. Makanya kamu belajar. Definisi nabi kamu nggak tahu, definisi rasul juga kamu nggak tahu. Terus apa yang bisa diperdebatkan samamu? Ya, syukur-syukur saya mau melayani kamu. Oleh karena semua pendeta, pastor, misionaris, ya, debater murtadin, itu semua nggak ada yang nongol, cuman kamu doang. Jadi daripada saya ngantuk, mending saya ngobrol-ngobrol samamu, kan gitu. Tapi ternyata percuma aja karena kamu nggak ada ilmu. Rasul itu apa menurut definisi kitabmu? Kamu nggak bisa jawab. Nabi itu apa menurut kitabmu? Nggak bisa jawab. Ya, begitulah kalau beragama menggunakan lutut, bukan menggunakan akal. Ya, selama ini saya belajar Yahudi gak mengakui kalau Adam itu adalah nabi kok. Yahudi itu percaya kalau kitab Taurat yang Musa itu ada 5 kitab utama. Jadi kalau 5 kitab utama itu adalah kitab Taurat atau kitab Musa, berarti kitab Kejadian itu juga kitab Musa. Tuyul, kalau kebenaran imannya Yahudi kamu jadikan dasar kebenaran, Adam bukan nabi karena Yahudi tidak mengakuinya nabi, maka Yesus bukan Tuhan karena Yahudi tidak mengakuinya Tuhan. Tuyul, makanya aku bilang kamu itu ya belum cukup umur untuk berdebat, ilmu kamu belum ada. Kenapa? Usiamu bertambah tapi otakmu nggak berfungsi karena kamu berpikir pakai tempurung lutut. Kamu katakan Adam bukan nabi oleh karena Yahudi tidak mengakui kenabiannya, dan kamu anggap itu sebuah kebenaran. Loh, Yahudi tidak menganggap ketuhanan Yesus, jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai imam aja kagak. Berarti ya kamu harus mengikuti itu dong. Yesus bukan imam, Yesus bukan raja, Yesus bukan Mesias, Yesus bukan Tuhan. Aneh kau ini. Jadi gini, meskipun Yahudi itu tidak mengimani Adam sebagai nabi, tapi sesuai fakta definisi nabi menurut kitabnya mereka, sesuai yang saya lihat di terjemahan ya, di kitabnya orang Kristen, Bilangan 12 ayat 6, itu jelas bahwa Adam itu
lulus sebagai seorang nabi. Nabi Adam itu menerima firman. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi meskipun sedunia orang mengingkari kenabian Adam alaihissalam, tapi kitab yang kamu pegang tetap aja memberikan definisi seorang nabi itu seperti itu. Maka Adam itu adalah nabi. Jadi kamu belajar lagi deh. Kamu belum pantas untuk berdebat, ya. Silakan kamu belajar. Kalau bisa kamu mulai dari sekolah minggu aja dulu. Oke, rekan-rekan sekalian, karena siapa tadi namanya? Kismir dari Malaysia. Dia sudah kabur, nggak tahu dia mau bicara apa. Nabi dia nggak paham, Rasul dia nggak paham. Maka langkah selanjutnya ya kabur dengan langkah 1000, ya kan? Sekira seperti itu ya, para sahabat sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Mudah-mudahan materi yang ada di dalam grup ini, di dalam channel ini bisa kita jadikan sebagai bekal keilmuan kita, bahwa ternyata menurut kitab orang Kristen, Adam itu adalah nabi. Terlebih-lebih Daud juga terang-terang disebut sebagai nabi, tetapi karena dia adalah umat ingkar, maka lagi-lagi diingkari. Dan mereka lebih cenderung menganggap Paulus yang bukan siapa-siapa, bukan sekedar nabi, tapi bahkan menjadi seorang rasul. Nah, dari keadaan inilah kemudian kita bisa membuktikan bahwa ajaran mereka memang adalah ajaran kufur, ajaran ingkar terhadap kebenaran. Mereka senang terhadap kesesatan dan muak terhadap kebenaran. Sekira seperti itu ya. Salam satu Tuhan dari saya, Zulkifli M. Abbas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.